peserta yang sudah mengikuti tahapan kegiatan ini dengan baik dari awal hingga detik ini. Saya berharap kita masih bisa mengikuti tahapan selanjutnya hingga pada ujung dari seluruh kegiatan ini. Selanjutnya pada tahapan berikut ini, masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan secara singkat hasil diskusi kelompok. Jadi di tahapan ini ketiga kelompok bisa diwakilkan salah satu atau boleh memperagakan semacam peragaan dari masing-masing peran yang dilakukan di kelompok tadi itu kepada kita semua, dan kelompok lain boleh menanggapi. Begitu. Ya, bisa dipahami mekanisme ini? Ya, jadi bisa dengan perwakilan atau bisa satu kelompok memperagakan peran masing-masing pada kasus masing-masing yang dibahas di diskusi kelompok tadi. Karena itu saya beri kesempatan mulai dari kelompok 3 ya, kita mulai dari yang paling buntut. Kepada pendamping kelompok 3 silakan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh kelompok 3, apakah perwakilan kelompok yang mempresentasikan ataukah kelompok secara bersamaan mempraktekkan apa yang didiskusikan di dalam kelompok tadi. Silakan Pak Ini. Baik Pak Don, terima kasih. Tadi saya sempat menanyakan model penyampaian hasil panitia, dalam hal ini Pak Budi, lalu Pak Budi menyampaikan kalau tiap kelompok akan meragakan bagaimana adu argumentasi antara peran gitu. Saya kira lebih seru begitu ya Pak Don ya. Silakan kalau begitu. Jadi di kelompok 3 dengan kasus pembangunan ruko tadi ya, kita ada 3 peran. Peran yang pertama adalah kelompok arsitek yang menghasilkan 10 ruko ya, dalam desain. Lalu kelompok yang kedua, peran yang kedua adalah peran developernya. Kebetulan ada Pak Frit, nanti Pak Frit akan ambil peran sebagai developer, sekaligus memberikan pencerahan juga kepada arsitek cara berpikir developer itu bagaimana gitu. Lalu peran ketiga adalah para arsitek perencana yang menghasilkan desain tambahan 10 unit dengan lahan yang sama, tapi melalui pembicaraan dengan perusahaan yang melakukan cut and fill. Saya kira saya ada di posisi pendamping saja. Bagaimana argumentasi yang disampaikan, saya sudah sampaikan masing-masing anggota kelompok siapa ada di posisi arsitek yang menghasilkan 30 ruko dan ada yang arsitek yang menghasilkan 40 ruko di lahan yang sama, lalu siapa yang menjadi developer. Jadi kasusnya adalah ada satu perusahaan developer yang mau membangun ruko dalam satu kawasan dengan kontur yang cukup dramatis di sebuah bukit. Nah, perusahaan yang melakukan pekerjaan perencanaan mendesain kawasan dengan menghasilkan 30 unit ruko. Sementara dalam perjalanan waktu, developer meminta advies dari arsitek lain. Ternyata dengan pertimbangan perusahaan yang bisa melakukan cut and fill, ini merekomendasikan itu bisa ada tambahan 10 unit ruko, tetapi yang 10 ini menurut kontrak developer bisa dibagi-bagi gitu, dalam tanda petik dibagi-bagi. Nah, sekarang bagaimana posisi para arsitek ini berkiprah dalam, langsung ke anggota kelompok kasus 3 untuk langsung mempresentasikan itu dalam sebuah dialog argumentatif ya. Silakan Pak Frit yang menjadi leader dalam presentasi ini.
Silakan. Baik, selamat sore teman-teman, Pak Ketua dan pengurus. Kasus yang menjadi diskusi kami sore hari ini yaitu arsitek yang diberi tugas untuk mendesain sebuah kawasan dan hasilnya adalah 30 ruko pada desain yang pertama. Tadi teman yang ditugaskan untuk menjelaskan di arsitek yang pertama ada ya? Silakan ya. Siapa tadi ya Pak Beni? Kasih siapa Pak Beni? Atas nama siapa Pak Ben supaya saya aktifkan? Teman-teman yang tadi menjadi arsitek yang 30 rumah tadi, Pak Esperanza Riwu, Ya. Cristiano Senda, ya. Bukan. Delvina bukan ya, bukan. Siapa tadi ya? Teman-teman tadi. Lucky Avandi. Ya. Lalu siapa lagi tadi? Kalau yang masih ingat? Arsitek kedua, Pak. Hieronymus di arsitek kedua. Ya, Di posisi arsitek yang menghasilkan 40 unit. Silakan mulai dari yang Silakan. pertama. Avandi dan teman-teman. Nona Esperanza? ada satu lewat tadi. Masih ada satu tadi. Satu Randi lagi ya? siapa? Randi ya? Randi Kawal. Oke, sip. Bapak, mohon maaf, tadi bukannya saya dari 40, Bapak. Oh ya? Oh ya, dari 40 ya? Demelhard ya? Di posisi arsitek pertama yang merencanakan itu Esperanza, Demelhard dengan Lucky. Silakan. Sampaikan argumentasinya. Pak, terima kasih. Ini Pak Pet, jadi ini hasil yang beta rencanakan nih Pak, ini untuk ruko nih Pak, hanya bisa direncanakan ini hanya 30 unit sesuai dengan hasil rencana yang beta buat dan sudah beta perhitungkan Pak. Jadi kalau mau ada tambahan 10 unit jadi beta kayaknya ini sonde bisa Pak, karena kalau 10 unit ini harus tahu dulu ini untuk apa ini 10 unit. Maunya ini 10 unit ini mau dibagi-bagikan ke berbagai pihak nih, takut nanti beta terjerat kasus atau ke mana mungkin beta bisa running Bapak ini ke mana beta pas di 30 unit Bapak Bapak. Kan ada arsitek lain bisa mendesainnya dengan mengatur kembali site, harusnya bisa dapat tambah 40 coupling. Dan kalau 40 coupling itu bisa dibangun, sebenarnya kan ada keuntungan. Artinya kalau teman sejawat bisa ngikut, sebenarnya kan saya hanya menambah pembayaran karena persentase pekerjaannya kan ada kelebihan 10 ruko. Kenapa orang lain bisa mengadakan 40 ruko, saudara hanya bisa 30 ruko, padahal saudara tahu bahwa kalau pekerjaan membangun itu kan butuh banyak pembiayaan dan saya tidak akan untung. Sepanjang itu tidak menyalahi aturan, koefisien dasar bangun, ruang terbuka hijau dan lain-lainnya masuk, harusnya kan bisa, karena saya sudah bicarakan dengan bagian perizinan dan PU itu tidak ada masalah, harusnya bisa. Kira-kira begitu. Oh iya, tapi beta bu rencana di sini Pak, ini beta buat ini suatu kawasan ruko ini ada ruang terbuka hijau, terus beta juga buat ada ini lapangan playground, jadi supaya
orang yang masuk ke suatu kawasan ini bisa menikmati juga fasilitas yang ada di suatu kawasan ini, ruko nih Bapak. Ya. Jadi menurut Bapak kan mana ini? Kalau beta tambah 10 beta bisa doanya tambah 10 berarti dia fasilitas nih ketongkas kurang atau Bapak? Dia fasilitas yang menunjang. Ya, untuk di pembangunan perumahan atau ruko biasanya kan menyisakan 30%. Nah, ini saya lihat angka 30% sudah masuk, jadi harusnya bisa 40 ruko. Ya. Oh, siap Bapak, siap. Ya. Siap. Jadi nanti untuk pembayaran penambahan pekerjaan itu saya menyesuaikan, kira-kira begitu. Supaya saya tidak cari konsul arsitek yang lain. Kira-kira siap. begitu. Ya. Siap Bapak, siap. Siap dilaksanakan Bapak. Arsitek yang 40 ini belum, yang tambahan 10 unit belum bersuara. Belum, ada di mana? Randi. Bapak. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dari perizinan bahkan PU pun tidak mempermasalahkan, kenapa tidak dilakukan saja? Itu saya rasa developer untung, kita sebagai arsitek pun untung. Maksudnya relasi yang dibangun atas dasar kerjasamanya pasti sama-sama untung. Kalau misalnya dari izinnya saja tidak ada masalah, berarti legal untuk dibangun. Betul. Ada pendapat lain? Nona Esperanza? Baik Pak, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau memang kita sudah sampai di kata sepakat bahwa akan tetap ditambah 10 unit, tapi kami dari perencana tidak mau kalau seperti saran Bapak tadi yang 10 unit itu dibagi-bagikan begitu, karena kami juga menjaga nama baik kami tidak mau kalau nanti sampai ada masalah mendatang begitu, karena jujur saja itu juga sudah kurang sesuai dengan kaidah kode etik yang kami pegang begitu Bapak. Jadi kalau untuk urusan itu kami tidak mau ikut campur, kami menyetujui menambah 10 unit, tapi kami tidak setuju kalau digunakan untuk dibagi-bagikan seperti perkataan Bapak tadi. Terima kasih Bapak. Ya, kira-kira seperti itu Pak Don dan kelompok satu keras ya. Apalagi arsitek yang nona nih, woi keras mati ya. Ibu terima sogo. Terlalu cepat, harusnya konfliknya dipertajam dulu. Cepat menyerah lah, lu jangan cepat-cepat menyerah begitu. Kan ada di konflik ke mana Esperanza jo cepat-cepat menyerah. Iya nih, berkelahi dulu. Kalau selesai Bapak Harus kena sumbat dari developer nih. Dong kena sogok dari developer, dong ambil keputusan cepat mas. Itu sudah. Harus bikin konfliknya dulu. Kalau developer ini kan setiap sentimeter tanah itu ada kan rupiah. Kan dihadapkan pada arsitek yang idealis nih, tapi arsitek idealisnya sudah kena. Senior Doni yang lebih berpengalaman untuk membuat konflik. Harus tadi setelah Lucky ada teman lain yang di posisi itu selain Nona Esperanza omong lagi pendapat lain lagi dulu. Nanti kentara Pak Beni, nanti kentara Lucky saya yang kena sogok gitu. Jadi saya kira saya tidak boleh membuat kesimpulan dulu, biarkan ini menjadi apa ya, kita saksikan bersama semua dulu, baru nanti di akhir saya memberikan semacam catatan terhadap presentasi kelompok ini. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa diskusi kelompoknya jalan. Terima kasih ke kelompok ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Pendamping. Terima kasih Pak Don. Kita lanjut ke kelompok yang kedua ya. Silakan pendamping kelompoknya, Pak Beni.
Kita minum air kata-kata dulu ya. Kelompok 2 kayaknya saya ya Pak Sam. Pak Ya, Budi. Pak Budi. Oke. Oh, Pak Siap. Budi pendampingnya. Siap. Silakan. Baik, sebagai pendamping kelompok, tugas saya hanya mendampingi, karena tadi ada masuk keluar ruangan, sehingga kebebasan diberikan seluas-luasnya kepada koordinator kelompok, yaitu Saudara Valentino Senda dan Pak William Hermanus, yang nanti akan memandu seperti apa argumentasi yang akan dibangun terkait dengan kasus yang ada, yang akan dipandu oleh Saudara Valentino, dan nanti akan ada Pak William Hermanus dan teman-teman yang lain untuk saya spotlight untuk semua bisa lihat. Silakan Valen. Baik, terima kasih Pak. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Dari kelompok 2 kami mendapatkan kasus di mana ada sebuah proyek yang sudah selesai dibangun, dan setelah itu terjadi suatu masalah di mana fasad pada bangunan tersebut roboh pada suatu ruangan di mana ruangan tersebut merupakan ruangan dari pejabat tinggi. Dan kasus ini setelah ditangani oleh unsur sabotase di mana terdapat penyimpangan spektek dalam pelaksanaan tersebut. Jadi di sini kami akan memerankan beberapa peran dalam kasus ini, yang di mana untuk pertama itu dari pihak perencana atau dari arsitek ada terdapat 2 pihak. Jadi yang pertama itu arsitek yang mentaati kode etik, di mana dia mau berargumen bahwa dalam pihak perencanaan itu tidak salah. Dan yang kedua itu arsitek yang mau untuk cepat menyelesaikan permasalahan ini. Dan berikutnya ada pihak pengawas dan pelaksana yang mengambil jalan lain di mana bersekongkol untuk kepada pihak perencana. Mungkin selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk mensimulasikan kasus ini. Terima kasih. Saya berperan menjadi pihak keamanan. Saya telah menemukan kasus bahwa adanya masalah terlepasnya material fasad bangunan tepat di atas ruang pejabat tinggi. Dari investigasi yang telah kami lakukan pada kasus ini, kami menduga adanya unsur sabotase dan penyimpangan spektek dalam pelaksanaannya. Maka kami sebagai bagian keamanan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan bangunan ini, yaitu arsitek perencana, bagian pelaksana, dan bagian pengawasan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya berperan sebagai tim pengawas, di mana dari hasil temuan itu mungkin itu urusan kami antara ketiga pihak, dari kami tim pengawas, tim pelaksana maupun tim perencana. Jadi berdasarkan dengan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang ada. Jadi menurut saya itu mungkin tergantung dari pihak perencanaan yang sudah direncanakan. Jadi kami itu mengikuti apa sudah yang direncanakan. Jadi mungkin kalau untuk penanggung jawab itu mungkin urusan ke dalamnya antara kami bertiga. Jadi mungkin misalnya dari kami bertiga mungkin seperti itu. Jadi saya harap itu urusan kami bertiga, mungkin untuk merencanakan proyek ini ke depan lebih baik itu seperti apa, itu rencana antara kami bertiga. Baik, terima kasih. Saya mungkin sebagai tim pelaksana, ya saya hanya bekerja sesuai apa yang sudah direncanakan oleh tim perencana.
Jadi apa yang sudah direncanakan itu yang saya kerjakan. Saya laksanakan sesuai itu. Jadi kalau memang kedapatan seperti penyimpanan spektek maupun pelaksanaannya, itu mungkin bisa dicari tahu dari perencana. Kalau mungkin saya dan pengawasan, mungkin ya kalau bisa kita atur saja ke dalam mungkin secara kekeluargaan. Baik, terima kasih. Saya dari salah satu tim perencana, saya juga setuju untuk tanpa memperpanjang masalah dan juga mempermudah penyelesaian ini, bagaimana kalau kita menyelesaikannya secara damai saja begitu. Terima kasih. Mohon maaf, tapi saya tidak setuju dengan teman-teman sekalian, di mana kita ini bekerja dengan kode etik. Kita mempunyai kode etik. Seharusnya kita bekerja sesuai dengan kode etik kita yang berlaku. Halo? Lanjut, Venti, Halo? lanjut. Ini, mohon maaf, mungkin saya ulangi. Saya tidak setuju dengan pendapat teman-teman sekalian, karena kita ini bekerja atau ini sudah keluar dari etika kejujuran dan kebenaran, Kaidah Dasar nomor 3, pelanggaran hukum, kode etik, dan KTL. Juga arsitek melaksanakan tugas yang sesuai, dan arsitek memberitahu pengaruh kualitas, biaya, dan waktu. Jadi sebaiknya kita sama-sama bertanggung jawab, dan kita menelaah dulu, terlebih dahulu, di mana letak kesalahannya, kemudian mencoba menemukan bersama solusi yang bisa kita ambil. Terima kasih. Ya, kalau dari kami sebagai tim pengawas, saya rasa ini ada tanggung jawab kita bertiga sih. Ada tanggung jawab kita bertiga di mana ya sudah, ini urusan kedalaman. Ini kan untuk tujuannya untuk proyek pembangunannya agar lebih baik. Jadi saya rasa sudah, kan kami mengawasi dan melaksanakan sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Ya, jadi kalau ada kendala seperti itu ya sudah, kita membangun bersama, kita mencari jalan keluarnya bagaimana, bukan permasalahan dengan kode etik atau bagaimana, tetapi saya rasa ya kita mungkin ada perencanaan tambahan sedikit atau bagaimana, ada perubahan sedikit di rencana anggaran apa yang begitu. Jadi saya rasa ya mending ada perubahan-perubahan sehingga tidak terjadi kesalahan begini lagi. Terima kasih. Setuju, kosong ada Venti. Tidak setuju, Pak. Sebenarnya kalau kita melakukan perencanaan lagi, mungkin lebih baik, karena kan kalau ada masalah pasti ada sesuatunya, makanya ada masalah. Jadi lebih baik kita selesaikan ini dulu, setelah itu baru kita lakukan perencanaan lagi. Selesaikan masalah ini dulu. Jadi artinya ini Ibu Gianti mau ambil alih supaya ke jalur hukum atau bagaimana? Baik, terima kasih. Dari pembahasan pembelaan dan investigasi lanjutan yang telah dilakukan dan juga pembelaan dari berbagai pihak, kami menemukan bahwa adanya kejanggalan atau penyimpangan pada spektek dalam pelaksanaannya seperti yang telah dikatakan tadi. Maka menurut kami ketiga pihak harus bertanggung jawab atas kasus ini sebagai solusi permasalahan dari masalah ini. Weh, Polwan tegas mati ya. Pak Willem. Ya, mungkin
kalau dari saya, ini sebenarnya tadi dalam diskusi kita ini saya dan teman-teman sebenarnya berat untuk kalau mau berbagi peran, karena kita terus terang tidak ada yang mau di pihak yang menjadi pihak yang disalahkan seperti pihak pelaksana dan pihak pengawas. Jadi ya apalagi tadi Pak Don sudah menyampaikan etika profesi yang begitu kuat, dan saya yakin teman-teman semua sudah sangat memegang teguh etika profesi yang disampaikan tadi, sehingga memang dalam diskusi kita tadi awalnya kita hanya menyampaikan bahwa kita tidak mungkin menerima hal yang salah dari pihak pelaksana dan pihak konsultan pengawas seperti yang tadi adik dari Gianti Maria sudah sampaikan itu. Jadi prinsipnya seperti yang adik-adik sudah sampaikan tadi, itu kurang lebih kalau perannya seperti itu, prinsipnya kita tidak menerima dari pihak pelaksana dan pihak konsultan pengawas yang berupaya untuk mau membebaskan diri dari kondisi permasalahan yang ada. Mungkin dari saya tambahannya seperti itu. Oke, makasih Pak William. Terakhir Pak Valen bisa simpulkan. Pak Valen, mic. Mike, Valen. Terima kasih. Jadi mungkin inti dari kasus ini yang coba kami perankan adalah hal ini sering terjadi dalam dunia proyek, di mana biasanya ada pihak-pihak tertentu yang mau untuk mengambil untung dan melakukan beberapa hal, salah satunya dengan penurunan spek untuk bisa mengambil untung dari proyek tersebut. Tetapi di sini yang kami mau coba tekankan bahwa sebagai seorang arsitek itu kita harus taat dengan kaidah dan profesi kita. Salah satunya yang ada dalam kasus kami itu ditekankan dalam kaidah dasar yang ketiga itu kewajiban kepada pengguna jasa. Bagian ketiga yakni kejujuran dan kebenaran, di mana kaidah ini kita harus kejujuran harus tetap selalu ditekankan untuk ke depan kita sebagai arsitek itu tidak mudah untuk menerima salah satunya sogokan atau kita mau untuk berargumen bahwa kita sebagai pihak perencana itu ada di jalan yang benar. Terima kasih. Oke, mantap Pak Valen. Tadi kesimpulan dari Pak Valen itu kesimpulan dalam bahasa Indonesia. Nanti ada kesimpulan terakhir dari adik Gianti, kesimpulan dari bahasa Inggris. Mungkin satu kalimat dari Gianti untuk memperkaya grammar kita di sore ini. Ayo, kelompok 2 makan puji le. Silakan Gianti. Ya, beta kok. Ya, in English kesimpulannya. In English, okay, so agak terganggu, tapi yang bisa saya simpulkan is that we as an architect, we have to work with honesty, and we have to take responsibility of what we are designing. So if we are wrong, we have to take responsibility for it and work as how an architect should be. Thank you. Oke, thank you Gianti. Oke, Pak Sam, itu izin yang terakhir itu di luar skenario Pak, itu saya punya ide saja. Pak Sam sudah dengar 2 kali yang begini. Oh iya, betul. Silakan kembali ke Pak Sam. Ya, terima kasih kelompok kedua. Saya kira bagus juga ya. Karena memang yang kita harapkan itu beda kasus ini dikaitkan dengan
5 kaidah dasar kode etik tadi itu. Dan saya kira sudah melakukan itu dengan baik juga. Kita lanjut dulu karena waktu sudah semakin sore. Kelompok 1 silakan. Pendamping kelompok 1. Ya, terima kasih Pak Budi. Spotlight untuk kelompok 1 ya Pak Budi. Siap, siap. Kelompok 1 itu coba konfliknya dipertajam sedikit. Jangan ada Ya. peran antagonis, ada peran yang ini. Jangan semua cepat-cepat. Betul, ya, ya. Jadi baik, terima kasih Pak Don. Saya bertugas sebagai pendamping di kelompok 1. Ini kelompok minimalis, hanya terdiri dari 4 orang. Mestinya 8 orang, tapi 4-nya mungkin tidak berkesempatan hadir. Kami diberi kasus nomor 1, kelompok 1, yang poin permasalahannya adalah di adanya usulan dari kontraktor untuk menghilangkan railing tangga kebakaran dalam rangka optimasi biaya pembangunan. Nah, metode diskusi kami itu peran yang ada, yaitu sebagai kontraktor, sebagai arsitek, sebagai pengawas, itu telah dilakukan di dalam room 1 tadi. Dan di kesempatan ini, mereka hanya mempresentasikan hasil diskusi yang terjadi dengan kesimpulan yang akan mereka dapatkan dari kasus tersebut. Nah, nanti dalam presentasi akan disampaikan oleh ketua kelompok, yaitu Julius Talesanjaya. Tapi setelah itu apabila dalam penyampaiannya masih perlu penyempurnaan atau yang kelompok lain ingin menambahkan, mungkin saja itu masih diberi kesempatan. Oleh sebab itu di presentasi ini tidak seperti di kelompok lain. Kelompok ini langsung akan mempresentasikan hasil diskusinya karena peran-peran itu mereka sudah lakukan di kelompok mereka. Oleh sebab itu, silakan Julius untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil bedah kasus tadi, dan nanti akan ditambahkan atau disempurnakan oleh anggota kelompok yang lain. Silakan, Julius. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Sam. Jadi saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami di room kelompok tadi. Di sini saya yang pertama memulai dari kasus kami. Jadi studi kasus pada kelompok kami simpulkan. Jadi soal dari kasus ini yang menjadi bahan diskusi kami, yaitu di mana di sini kontraktor pelaksana mengusulkan dengan mengajukan usulan subdrawing untuk menghilangkan railing tangga. Dari soal ini pada room diskusi kelompok kami, dalam pemecahannya kami di sini juga membagi peran di mana ada teman-teman yang berperan sebagai kontraktor, berperan sebagai pengawas, dan berperan sebagai arsitek. Poinnya dari soal kasus
studi kasus ini, di mana arsitek berpendapat bahwa opini arsitek untuk menolak atas usulan yang disampaikan oleh kontraktor, tapi tetap mencarikan solusi dari usulan yang disampaikan. Dan arsitek juga dari hasil diskusi kami, arsitek memberikan solusi bahwa railing tangga itu merupakan fungsi keselamatan, jadi harus tetap dipertahankan. Jadi menolak usulan kontraktor dengan solusi bahwa jika ingin mengoptimalisasi anggaran, dapat dicari item-item lain yang tidak menghilangkan fungsi dari item-item yang diusulkan tersebut. Tadi arsitek memberikan solusi, misalkan dari sisi estetika, ada item-item di estetika yang bisa dihilangkan untuk menutupi usulan dari kontraktor yang ingin menghilangkan railing tangga. Jadi peran dari lanjutan dari pengawas dan kontraktor pun sepakat dengan apa yang disampaikan oleh arsitek. Sebagai kesimpulannya, kami mengumumkan bahwa kesimpulan dan di sini di mana Oke, Pak Julius, mungkin jaringan agak terganggu, tidak dengar suara. Todi coba kasih aktifkan mic. Sudah. Bisa kok, Julius? Dengar. Jelas. Ada dengar kah? Lanjut. Iya. Reka kode etik, di mana di sini dari solusi tersebut dapat disimpulkan bahwa di sini arsitek punya kewajiban terhadap kaidah standar etika untuk pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum. Di sini kewajiban terhadap masyarakat, di sini juga masuk standar etika lain dari sisi tata laku dan pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi mungkin itu kesimpulan dari kelompok 1 dari hasil diskusi kelompok kami yang kecil. Jadi mungkin ada tambahan teman-teman. Sebelumnya saya kembalikan lagi ke Pak Sam. Ya, baik. Terima kasih, Julius. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam bagian kesimpulan tadi itu terdengar oleh semua, oleh Pak Don, sehingga bisa ada poin penilaiannya. Tapi mungkin dari Tony mau tambahkan dari apa yang telah disampaikan, mungkin dari sisi kesimpulannya saja. Silakan, Tony.
Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Saya rasa kesimpulan yang Pak Julius sampaikan sudah sangat jelas bahwa hal-hal yang terkait dalam masalah dalam di kasus kami menyangkut dengan kaidah dasar, yaitu kewajiban umum dan kewajiban terhadap masyarakat. Tapi di sini saya pikir ada satu hal yang menarik dari studi kasusnya kami maupun yang teman-teman yang saya saksikan dari tadi, bahwa sebenarnya itu saya mau menggambarkan kesimpulan berdasarkan slide yang tadi Pak Don sudah sampaikan. Itu ada salah satu slide yang menunjukkan bahwa arsitek dalam berpraktek harus bertanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, mitra, profesi, ilmu pengetahuan bangsa dan negara. Saya pikir dari penjelasan singkat tentang bertanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, mitra, profesi, ilmu pengetahuan bangsa dan negara, saya pikir sudah bisa menggambarkan bahwa proyek kerja arsitek harusnya seperti itu. Saya rasa sudah mewakili semua kaidah-kaidah dalam kode etik dalam studi kasus kami saat sore hari ini. Saya kira begitu saja dari saya, Pak Sam. Ya, baik. Terima kasih, Tony. Ini Pak Robert di mana nih? Mudah-mudahan Pak Robert ada dengar. Lanjut, ada Delvina, ada yang mau ditambahkan? Kasih hidup unmute. Dari kedua kesimpulan di atas kita sudah bisa tahu bersama bahwa semua mendasar kembali kepada kaidah dasar dan standar etika yang ada. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Immanuel. Baik, terima kasih Bapak. Saya kira sudah cukup jelas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Julius dengan kesimpulannya bahwa memang dalam kasus tangga dengan bencana menghilangkan railingnya itu tentu sangat berbahaya bagi pengguna, sehingga tadi dari sisi arsitektur menolak itu satu keputusan yang benar menurut saya. Sudah. Mungkin begitu saja Bapak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Baik, terima kasih Julius, Tony, Delvina, Immanuel sudah menyampaikan apa yang bisa didapat dari beda kasus etika yang diberikan. Tadi di dalam kelompok memang terjadi perdebatan yang cukup serius karena kontraktor melihat dari segi keuntungan dalam pekerjaan, pengawas melihat dari segi bagaimana dia mengawasi agar proses membangun itu bisa berjalan lancar. Artinya ketika tidak ada masalah dengan kontraktor, proses itu bisa berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting sekali di sini adalah peran arsitek di dalam kasus itu. Dengan apa yang disampaikan di dalam diskusi itu, akhirnya semuanya bisa menerima tidak merubah tangga dengan menghilangkan railing, tetapi ada solusi yang diberikan. Inilah peran kepakaran dari seorang arsitek untuk bisa memberi jalan atau solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan. Demikian yang bisa disampaikan oleh kelompok 1. Saya kembalikan ke Pak Don. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ya, terima kasih Pak Sam, penampil kelompok 1. Ya, menarik juga apa yang disampaikan oleh kelompok ini, dan karena itu kita perlu berikan apresiasi karena diskusi kelompok akhirnya juga sudah selesai kita lakukan. Jadi teman-teman kalian, kenapa kita melalui tahapan-tahapan ini? Jadi sebetulnya bedah kasus ini bertujuan untuk kita lebih paham tentang persoalan yang kita hadapi di dunia profesi yang sesungguhnya sebetulnya. Jadi itu tujuan di setiap kali kita melakukan penataran kode etik, ada tahapan di mana pendalaman materi itu melalui bedah kasus semacam ini. Dan saya percaya dan yakin melalui bedah kasus ini teman-teman sebetulnya sudah lebih paham tentang materi kode etik dan kaidah tata laku yang saya sampaikan sepanjang siang hingga menjelang malam ini. Karena itu terima kasih untuk partisipasi aktif dari seluruh peserta hingga saat ini. Secara keseluruhan soal jawaban atas soal yang disampaikan oleh teman-teman sekalian nanti kami jadikan sebagai bahan untuk pertimbangan di dalam memberikan sertifikat. Ya, ya, apa namanya? Apakah dinyatakan layak untuk mengikuti tahap selanjutnya atau tidak? Tapi ada ujian susulan. Secara keseluruhan saya lihat ini cukup bagus, dan karena ini pertama kali kita melakukan secara online. Sebelumnya kita lakukan secara hybrid, dan baru kali ini kita lakukan secara online, dan sebetulnya tidak kalah juga diskusi kelompok yang dilakukan secara online ini. Sebetulnya yang kita harapkan di diskusi kelompok itu adalah peta konflik yang sengaja dibuat untuk kita lebih paham kepada kasus kita begitu. Jadi, kenapa di kelompok 3 kasusnya sepertinya ada, saya tahu bahwa ada Pak Frit karena sebagai pelaku atau developernya. Di kasus yang kedua ada Pak Wemi, pejabat pemerintah di situ. Lalu yang ke kasus pertama, kira-kira juga ada peran-peran yang sebetulnya ada melibatkan dari para stakeholder yang sebetulnya ini sebagai dari pelaku ada di situ. Jadi itu kira-kira tujuan kita melakukan diskusi kelompok bedah kasus. Jadi, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Nah, ini semacam kesimpulan akhir dari saya. Kita sedang menuju ke akhir dari kegiatan ini. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Bisa dibaca kok? Bisa. Bisa. Ya. Filmnya oleh itu. Ya, jadi secara keseluruhan materi ini sudah ini ya, sudah cukup lengkap untuk pikiran seorang arsitek di dalam rangka menegakkan etika dan kaidah tata laku profesi arsitek. Jadi bagaimana mengukurnya ya tentu melalui tugas dan diskusi kelompok tadi itu kami tentu berharap teman peserta ini sudah bisa mulai memahami dengan baik tentang apa itu etika dan kaidah tata laku profesi arsitek. Meskipun pada kenyataannya ya kita sering menjumpai konflik-konflik yang terjadi dan ada ini, yang tadi itu sebetulnya kita angkat dari
kasus-kasus atau konflik-konflik yang real terjadi. Sehingga dengan begitu kita biasanya lebih paham. Ada orang belajar terhadap sesuatu itu dari kasus. Misalnya kayak kita begitu ada kasus dulu baru bisa tahu atau buka KUHP misalnya. Bagaimana kita tahu tentang pasal 340 atau pasal 49 misalnya. Bunyinya seperti apa? Kadang kita tidak tahu. Tapi kalau begitu menghadapi kasus, ya kita baru buka undang-undangnya atau aturannya. Nah, karena itu catatan kami itu sebetulnya ada 3 poin tentang pengabdian profesi arsitek. Ya, jadi yang pertama, pengabdian seorang arsitek dalam karyanya itu tidak terbatas hanya sampai pada perencanaan dan terbangunnya proyek tersebut, tetapi sejak gagasan, inspirasi, pelaksanaan, dan penggunaan atau bahkan bangunan tersebut dibongkar, di Harum. Beliau ini meninggal pada tahun 2016 ketika kita menyelenggarakan Rakernas di Kota Kupang. Nah, ini kira-kira hubungan atau kapasitas seorang arsitek yang diharapkan untuk menjadi seorang arsitek yang benar-benar profesional, ya kira-kira begini. Jadi keterlibatannya itu dimulai dari perencanaan perancangan, ya. Kemudian saat tahapan pelaksanaan pengawasan, kemudian saat dimanfaatkan, bahkan sampai dibongkar. Jadi ada pelestarian, Pak. Ya. Kalau bisa ada pelestarian. Iya. Bisa ditambahkan nanti, Pak Benny. Ya, betul. Jadi siklus bangunan begitu. Betul. Nah, nanti saya boleh tambahkan. Sebetulnya dibongkar itu tentu kita tidak hanya sampai dibongkar, tapi ada proses kita melakukan, misalnya ada preservasi, ada konservasi di sana, ada banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Tapi dibongkar bukan dalam pengertian demolisi, ya. Kira-kira begitu, Pak Benny. Lalu yang kedua itu gambaran tanggung jawab arsitek dalam berkarya. Jadi walaupun deal secara langsung kepada klien, tetapi harus bertanggung jawab juga kepada super klien, itu punya masyarakat yang dilayani, serta super klien. Ini catatan yang tadi saya ingatkan di awal, bahwa kita dalam berkarya itu kita punya klien itu masyarakat, tetapi kita juga punya super klien yang disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa itu. Makanya ada gium yang mengatakan begini, satu-satunya profesi arsitek yang diberi kuasa untuk mencipta itu hanyalah arsitek. Karena itu nasib baik buruknya dunia ini sebetulnya ada di tangan arsitek. Kira-kira begitu. Di mana karya tersebut harus dapat bermanfaat bagi klien, tetapi bertentangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan norma-norma agama. Ya, jadi itu di awal tadi Romo Robert sudah menyampaikan dalam bentuk khotbah singkat di awal. Nah, ini kira-kira gambarannya tanggung jawab seorang arsitek. Jadi secara horizontal kita bertanggung jawab, tanggung jawab kita itu terhadap masyarakat, tetapi secara vertikal ya tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Karena itu kenapa kawasan permukiman perkotaan kita atau kawasan yang dalam konteks yang lebih luas kita sebut sebagai lingkungan binaan, ya. Proses penciptaan lingkungan binaan itu memang bagaimana kita menjaga ciptaan Tuhan ini supaya tetap yang disebut dengan berkesinambungan, atau dalam bahasa kerennya itu Sustainable.
Sorry, ini kecil dong sudah mulai mengganggu. Oke. Ada yang kenal orang ini? Ya, ini almarhum Han Awal ini. Beliau selalu kita jadikan sebagai tokoh penegak etika dan kaidah tata laku ini ya. Jadi dari sekian senior yang ada sebetulnya ini salah satunya. Yang lain tadi ada almarhum Profesor Sandi Siregar, juga sekarang ini kita punya Gunawan Cahyono misalnya. Itu adalah senior-senior kita yang selalu berpegang teguh pada kode etik dan kaidah tata laku ini. Makanya memang kita terus berupaya untuk mengkampanyekan kode etik dan kaidah tata laku ini kepada seluruh calon anggota atau kepada seluruh sarjana arsitek untuk bisa mengikuti kaidah tata laku ini dengan baik, supaya pada menghasilkan sebuah karya arsitektur yang nanti sebentar di sini namanya di sini saya sebutkan begini ya. Ini intinya di poin ketiga nih. Jadi 3 poin yang tadi di awal saya sampaikan itu bahwa di ketiga ini pembicaraan terjadi, ini ada sebuah cerita ya. Jadi pembicaraan terjadi antara saya dan arsitek kondang Tan Chiang. Ini kutipan, bukan saya yang saya donarakin, tapi ini kutip. Pembicaraan terjadi antara saya dan seorang arsitek kondang Tan Chiang Ai mengenai apa yang akan kita tinggalkan kalau kita tutup buku. Ketika saya mengatakan bahwa sebagai arsitek posisinya lebih mudah karena yang akan ditinggalkan nanti adalah hasil karya yang nyata dan teragak. Beliau pun membantah. Beliau lalu mengatakan bahwa yang ditinggalkan seorang arsitek bukan benda mati seperti bangunannya, tetapi legasi, yaitu dampak dan kualitas positif yang bisa menginspirasi, menjadi poros penyemangat, bahkan landasan action dan pola pikir bagi penerusnya. Jadi di sini kata kuncinya. Kenapa kita di dalam berpraktek arsitek itu kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap klien kita, tetapi juga terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, karena ini yang kita tinggalkan nanti itu bukan sebuah karya yang bagus yang dikenang oleh banyak orang, tetapi legasi. Legasi ini bahasa Indonesianya apa Pak Ben? Ya, semacam tanda sederhananya begitu. Ya. Kurang lebih. Orang mengenang arsitek. Kalau dan roh. Ya, jadi kalau dalam peribahasa yang umum, harimau mati meninggalkan apa ya? Belang. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nah, kalau arsitek mati, yang ditinggalkan itu legasi. Karena itu kalau kita berkarya jangan main-main. Itu kira-kira pesannya. Nah, ini kutipan tadi saya kutip dari ini ya, majalah Warisan ini ya. Demikian arsitek juga. Pak Daun. Ya. Legasi itu macam Yesus naik ke surga tuh dia akan mengutus Roh Kudus di tengah masyarakat, di tengah murid. Jadi legasi itu adalah spirit atau roh. Roh dari karya. Ya, betul. Citra itu kira-kira. Jangan bawa Kevin Lynch lah, Citra. Ya. Kira-kira seperti yang ada di foto itu, Pak Robert. Sifatnya sama kok ini duluan. Sama dalam hal apa dulu? Itu yang memang itu sama dalam hal yang itu tuh pasti. Itu legasi yang ditinggalkan. Ya. Kalau bicara soal legasi, saya kira Bung Karno itu juga punya legasi yang kuat. Ada Monas, ada gedung DPR RI. Nah, itu karya Bung Karno yang kalau bisa kita sebutkan sebagai legasi, yaitu contohnya.
Demikian teman-teman sekalian, terima kasih untuk seluruh partisipasi aktif dari pagi hingga menjelang malam ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini tidak membosankan, tetapi ada manfaat yang bisa diambil, terutama di dalam praktek berarsitektur ke depannya. Demikian dari saya, Don Arakian. Terima kasih untuk seluruh partisipasi aktif kepada seluruh peserta penataran kode etik di periode 22 Juli 2021 ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang tidak pantas. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf untuk itu. Selanjutnya nanti oleh panitia akan menyampaikan hasil secara keseluruhan. Saya akan menginput hasil tes yang sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk memberikan statement kelulusan atau apakah ada yang ditunda dulu. Mau tunjukkan kok Pak? Tunggu, itu rahasia. Ya. Baik, jadi sekali lagi terima kasih untuk seluruh partisipasi dan mohon maaf untuk hal-hal yang tidak tepat. Selamat malam, salam sehat, salam arsitek Indonesia. Baik, terima kasih Pak Don. Mari kita beri aplaus kepada Pak Don, penatar kode etik nasional yang ada satu-satunya di NTT. Ya, kita akhirnya sampai di penghujung kegiatan hari ini. Apa yang telah disampaikan, saya berkeyakinan bahwa kita semua memahami sekarang apa yang harus ada di dalam diri kita ketika kita menyebut diri sebagai seorang arsitek. Kelanjutan dari penataran hari ini adalah kalian semua ditunggu untuk melanjutkan proses ini supaya bisa mendapat kartu anggota atau nomor anggota IAI. Formulir dan persyaratannya saya share di kolom chat. Silakan di-download dan dipelajari, dan sebagai sekretaris saya setia menunggu di sekretariat. Baik, kita akan sampai di akhir dari pertemuan ini. Kita akan masuk dalam acara penutupan, dan untuk itu saya persilakan Ketua IAI NTT Pak Robert Rayawulan menyampaikan ungkapan dan sepatah kata untuk sekaligus menutup kegiatan penataran kode etik hari ini. Silakan Pak Ketua. Baik, saya tidak akan berpanjang kata. Saya mau katakan bahwa 4 jam Anda berada di ruang virtual ini merupakan bekal awal untuk melangkah lebih lanjut memasuki dunia profesi arsitek. Selamat datang, Anda sudah ada di jalan yang benar. Sehingga silakan, ya, gerbang sudah terbuka. Yang jadi soal itu adalah ketika kita melaksanakan 4 kali PKE itu, dari semua yang hadir di PKE hanya sedikit yang kemudian melanjutkan ke menjadi anggota. Persoalannya hanya sederhana, sebenarnya maukah kita mau bersusah-susah mengumpulkan data-data pendukung untuk menjadi anggota itu. Memang ada konsekuensi, ketika Anda masuk menjadi anggota maka Anda punya kewajiban untuk membayar iuran. Tapi kemarin Pak Louis sudah hitung, iuran itu 1
tahun hanya 500.000, kalau bagi per bulan, bagi per hari itu cuma sedikit. Jadi tidak usah menghindari itu, karena pada saatnya nanti Anda akan mendapatkan manfaat. Banyak orang bertanya, apa yang IAI buat untuk saya? Apa gunanya saya masuk IAI? Apa manfaat? Apa IAI terus kasih saya proyek? Tidak. Jadi akhirnya menjadikan itu kan hambatan untuk segera mengurusnya. Padahal seperti beberapa kasus sebelumnya, kita mencari orang untuk direkomendasikan oleh IAI untuk menjadi semacam fasilitator saja. Itu susahnya minta ampun. Padahal kita punya kesempatan begitu besar di Labuan Bajo itu yang terakhir, itu gajinya 12,5 juta per bulan. Hanya IAI dengan sertifikat pemula saja. Dari 30 orang yang dibutuhkan, kita hanya bisa mensuplai 4. Karena tidak banyak orang yang mempunyai sertifikat keahlian. Kemarin saya ditelepon oleh Balai Cipta Karya, saya bilang stok kita habis, bos. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang IAI buat, tidak banyak. Memang IAI tidak bisa memberi kalian atau kita semua proyek. Tetapi IAI bisa membuka ruang di mana Anda bisa mengikuti. Atau sayembara saja misalnya. Banyak anak-anak kreatif yang punya kesempatan untuk memenangkan sayembara, dan itu gengsi tertinggi dari apa yang kita geluti. Tapi karena tidak ada SKA, tidak bisa. Untung-untung masih ada teman-teman yang bisa menebengkan memberikan ruang untuk mereka pakai bendera SKA, pakai SKA untuk ikut sayembara. Akhirnya kan menjadi soal, kadang-kadang SKA teman-teman tidak mau kasih, akhirnya tidak jadi. Jadi ada banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki sertifikat keahlian dan menjadi anggota. Kita merekomendasikan di beberapa fasilitator itu tanpa SKA, tetapi dia harus menjadi anggota IAI. Kalau tidak, kita tidak bisa rekomendasikan. Padahal sekarang ini banyak kesempatan, banyak peluang kerja di luar sana yang tidak mau dilihat dalam bentuk tender, lelang. Karena kadang-kadang rumit. Maka satu cara efektif yang dibenarkan oleh negara ini adalah rekomendasi dari asosiasi. Sehingga mari adik-adik semua yang belum punya keanggotaan IAI, ini pintu masuk. Anda sudah mendapatkan sertifikat, Anda berhak untuk mengajukan diri menjadi anggota dengan melengkapi syarat-syarat ringan yang akan diberikan oleh Pak Sam. Itu saja pesan saya, dan tadi pun punya pernyataan terakhir itu, saya kira itu yang harus kita hayati. Jadi ketika kita mendesain, berpikirlah bahwa inilah legasi yang akan kita tinggalkan. Dan kita pada saat mendesain, kita harus menghayatinya bahwa kita sedang bermitra dengan Tuhan untuk memperbaiki lingkungan binaan di dunia ini. Selamat sore, selamat datang di IAI NTT. Silahkan memperjuangkan atau mengusahakan status itu secara formal segera setelah ini. Karena setelah 2022 itu aturannya berubah banyak sekali dan Anda akan sulit memasuki dunia profesi arsitek. Itu saja. Terima kasih, dan dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita mengakhiri pertemuan penataran kode etik angkatan kedua tahun 2021 sore hari ini dengan penuh syukur. Tak, tak, tak. Selamat sore. Saya kembalikan Pak Sam. Unmute you. Si unmute itu Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Robert. Pak Ketua ini tetap menjadi ketua untuk periode berikut karena sudah secara de facto sudah terpilih kembali untuk menjadi ketua IAI periode berikutnya. Mungkin sebelum kita masuk dalam doa penutup, apakah Ibu Lia sudah hadirkah di ruang virtual ini? Untuk sementara belum mungkin ya Pak. Ya, kalau sementara belum, terpaksa Pak Beni mendapat tugas double. Ya,
Jadi sebelum kita menutup semuanya dengan doa, mungkin sebagai sekretaris saya infokan untuk teman-teman yang mengikuti penataran kode etik ini, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa tahun 2020 itu sudah tidak main-main dengan kode etik. Karena ketika mau urus untuk mendapat strata, persyaratan utamanya adalah penataran kode etik. Selain persyaratan-persyaratan lain yang harus kita penuhi, tapi kode etik menjadi yang utama. Itu saya sampaikan. Kemudian yang berikut, bahwa form yang saya share di kolom chat itu bisa di-download, kemudian mengisi sesuai apa yang diminta di situ. Dan boleh sekarang karena semua lagi WFH baik di nasional, sehingga nanti dokumen yang sudah diisi ditandatangani kemudian dikirim melalui email. Nanti saya share alamat email di grup WA supaya diproses untuk menjadi anggota. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kita akan mengakhiri pertemuan. Ya, Pak Robert. Sorry, ada satu informasi penting bagi yang belum memenuhi syarat untuk mengikutinya sekarang karena belum ada karya misalnya. Itu di tahun 2020 kemarin, 2021 ini sebenarnya kita ada satu kesempatan yang dibiayai oleh Dinas Parekraf NTT untuk memfasilitasi pemberian sertifikat gratis. Artinya dibiayai oleh Dinas Parekraf. Informasi terakhir kemarin dengan teman sejawatnya Pak Wemi di Parekraf menyatakan bahwa untuk tahun depan itu dana itu sudah akan diluncurkan kembali. Artinya mereka sudah mengajukan kembali dalam RKA-nya. Sehingga kalau yang hari ini belum bisa mengajukan diri untuk menjadi anggota karena ada persyaratan karya, masih ada kesempatan tahun depan itu dengan gratis atau dibayari, difasilitasi oleh Parekraf NTT. Saya kira ini kalau memang mau menuju ke situ, menyiapkan semua dokumen dari sekarang sehingga pada saatnya Anda siap. Karena pada saat itu kita langsung kegiatannya adalah mengisi 13 kompetensi itu lalu mengajukan diri untuk di asesmen oleh asesor nasional. Saya kira itu tambahan berita gembira untuk adik-adik saya yang baru tamat, yang sekarang belum punya karya sebagai prasyarat untuk mengajukan diri menjadi anggota. Saya kembalikan Pak Sam. Ya, ya demikian informasi. Mungkin tambahan bahwa sekarang di Parekraf Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT telah terbentuk satu komite yang membawahi pegiat-pegiat ekraf, termasuk pegiat ekraf di sektor atau di subsektor arsitektur. Yang memiliki studio arsitek, studi itu sudah didaftar di dalam database ekraf di Dinas Pariwisata. Jadi yang tadi pertanyaan IAI buat apa untuk anggota, kalau jadi anggota, itu IAI sudah buat seperti begitu. Tinggal anggota memanfaatkan kesempatan yang ada. Baik, nanti kita bisa berdiskusi panjang lebar lagi, tapi kita tutup dulu ini kegiatan. Kita menutup semua ini dengan doa dan minta kesediaan dari Pak Benediktus Boli kembali untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih Pak Sam. Rekan-rekan sekalian, mari kita menundukkan kepala untuk menyampaikan syukur pada Tuhan atas rahmat dan kasih-Nya sehingga kita boleh menyelesaikan kegiatan kita pada petang hari ini. Izinkan saya untuk memimpin doa penutup ini dalam ajaran Gereja Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan untuk kasih setiamu. Syukur untuk semua rahmat-Mu yang telah Kau curahkan ke atas kami sehingga kami bisa memulai dan menjalani hingga mengakhiri kegiatan ini
dengan baik. Kami menyadari bahwa semuanya karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan kami selanjutnya dalam lika-liku kehidupan keprofesian kami. Semoga Engkau senantiasa menuntun kami, menggerakkan hati kami untuk selalu setia dalam kaidah tata laku profesi yang sudah kami geluti. Kami mohon berkat-Mu untuk rencana-rencana organisasi ini selanjutnya. Berkatilah semua badan pengurus, semua anggota, semua pihak yang terlibat untuk mensukseskan acara kami dalam lingkaran organisasi ini, baik acara-acara sebelumnya, acara yang baru kami jalankan, maupun acara yang akan kami jalankan sesuai rencana. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh keluarga kami, semua orang yang terlibat dalam kehidupan kami. Semoga kami selalu dianugerahi kasih setia-Mu untuk selalu tak henti-hentinya menyampaikan syukur dan pujian kepada-Mu atas segala berkat yang kami terima. Kami telah menyelesaikan satu tahap kegiatan ini. Semoga kami senantiasa disadari untuk selalu saling setia, untuk saling memperingati bila ada yang berlaku tidak benar atau tidak sesuai dengan kaidah tata laku kami. Kami panjatkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat sore semua. Malam. Selamat sore, selamat malam. Malam ya. Selamat malam semua. Hormat. Terima kasih semua. Malam semua. Ya, atas nama pengurus dan pengurus anggota IAI NTT, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita di ruang virtual kali ini dalam acara penataran kode etik arsitek dan kaidah tata laku keprofesian. Terima kasih. Terima kasih Pak Wemi. Saya menunggu. Jangan lupa terima kasih Pak. Ada link absen di chat. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam. Pak Penatar. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak. Itu tadi drama itu yang salah sutradaranya. Harus konflik itu supaya ada argumen tandingan, jangan cepat menyerah. Memang semua orang takut Pak Tatar lulus toh, jadi orang seakan-akan tidak mau melanggar etika. Padahal ini kan bermain peran, bukan untuk dinilai. Jadi begini Pak Robert, drama itu sudah dilakukan di kelompok. Jadi mereka berargumentasi di kelompok. Kalau minta mereka mengulang lagi memang susah. Kali depan itu sebaiknya memberi langsung kesempatan ke anggota kelompok untuk langsung action saja, jangan kita bicara lagi. Pendamping itu maksudnya menjadi sutradara untuk mereka berperan. Memang seharusnya begitu. Cuma ini contoh di kelompok 1 tadi, begitu dong mulai diskusi ini masalah. Oh nih mas, sudah masuk langsung kasih solusi, habis memang. Kelompok 3 bagus kok, tadi diskusinya bagus. Kalau saya di kelompok 3 itu kalau terekam bagus sebenarnya. Mereka berargumentasinya bagus. Hanya waktu mau diulang lagi itu rasanya jenuh. Makanya tadi dan takut nilai tidak sesuai etika. Pak Frit takut saya lulus begitu. Apalagi pakai maloi ya ke D3. Mantap. Makanya Pak Frit bisa tepas saya karena penatar juga mau masuk di lini. Di asosiasi developer. Iya. Sampai di Rei tatar dia Pak Frit. Tatar kembali. Gampang. Dia datang nanti bete uji. Sama orang-orang harus saling tahu. Pak Kabit ini, apa kabar? Ini mungkin yang lain sudah keluar kok? Ya. Keluar mah di dalam. Ada yang bergerak Pak. Beta pun tugas nih hanya mau kasih ingat san. Ini tugas yang tambahan yang satu kali mau kasih hilang dong.
Ingat saya sampaikan. Apa itu? Yang pertama, itu rencana audiensi dengan gubernur. Ini kau buka mulut di orang banyak, baru waktu janji waktu ini kau repot nanti. Ya sudah. Karena kalau kau beberapa orang. Maksudnya suratnya tuh, suratnya akan masuk dulu. Bilang panitia yang mau buat, jadi Benjo diam-diam sana. Kemarin masih kasih ingat itu sekretaris panitia tuh, cuman dia akhir-akhir ini HP mati terus dari beta jadi bingung deh sekretaris. Itu sudah berasa kasih abisin bareng, baru pengurus itu bahas. Lepas. Biar dan tahu bahwa memang kiai ya seperti ini nih. Dia punya. Oke, sip Pak. Ketua panitia di mana nih? Dia punya keterbukaan. Tadi pagi sah. Dan Pak Daun pun tugas itu kemarin besok kirim itu proposal itu belum tahu dia pun. Dan Dexon itu adalah beta. Dexon itu Pak Sam. Ya. Kirim ke saya juga. Itu Ibu Rosa atau Pak Don langsung kirim ke Ibu Rosi. Grace, Pak Don. Ke Ronald. Soalnya ke Ibu Grace. Oh iya. Dia korwil untuk urusan ini. Saya belum, Pak. Seven dan Donau. Siap. Seven dan Donau. Dona COVID. Oh, Dona COVID. Wih, informasi cepat. Dona COVID Pak Don yang tahu. Beta tulis pimpinan online, pimpinan apa? Sinium. Seven. Pimpinan Sinium. Kan kadang-kadang ada nama PT atau jadi tulis pimpinan begitu. Dia ingat audiens dengan gubernur. Nih orang dari Kupang saya bisa audiens dengan gubernur Bali. Nah, kita ke Susun bisa audiens dengan gubernur NTT ini. Kasih panah itu. Berarti ini ketua IAI yang baru nih kurang greget ya Pak Ben? Nah, itu Ben mau bilang. Panitia. Itu panitia yang kurang greget. Itu kan harus steering komitenya tuh harus. Sudah dialokasikan semua. Mereka ini biasanya lincah, kali ini mereka tahu kenapa ada hambatan psikologis apa tuh. Atau mereka sengaja mau mengkudeta ketua jangan sampai. Sudah ini belum ada kode etik. Kalau anggota kan pasang telinga dengar enak ya. Sampai dong masih lengkap Pak, masih 25 orang. Bayang masih lengkap. Pak Ketua, nanti kalau kita kan ini calon arsitek satu tuh kasih dia pendaftaran kode etik dulu. Kalau Bapak lagi di Zoom dia jangan datang-datang ganggu Bapaknya. Ngomong kan? Bilang dari tadi saja di sebentar lagi. Sera. Tadi Pak Frit mau